Salam, selamat pagi Bapak, Ibu, Saudara-saudari terkasih dimanapun berada yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Selamat berjumpa dalam renungan kita pada pagi hari ini bersama saya, Penetua Oktobria Y.A. Johan dari lingkungan pelayanan 1, Majelis Jemaat GKI Palangka 1. Saya ucapkan salam sejahtera buat kita semua dimanapun berada, damai dan sukacita oleh Roh Kudus melimpah senantiasa dalam hati kita semuanya. Sebelum kita membaca dan mendengarkan renungan firman Tuhan, marilah kita berdoa. Pagi hari ini kami datang padamu ya Tuhan, untuk mengucap syukur karena berkat kemurahan dan kebaikan Tuhan, di mana Tuhan telah menjaga dan melindungi kami sepanjang istirahat dan tidur malam kami. Pada saat ini, kami mau membaca dan mendengarkan renungan firman-Mu. Jamahlah hati kami supaya terbuka pada setiap kebenaran dan kami mau taat pada kasih Tuhan. Dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa. Amin. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, ayat renungan kita pada pagi hari ini terdapat dalam kitab Perjanjian Lama, Bilangan 6 ayat 22 sampai dengan 27, yang tertulis demikian, ucapan berkat imam. Tuhan berfirman kepada Musa, berbicaralah kepada Harun dan anak-anaknya. Beginilah harus kamu memberkati orang Israel. Katakanlah kepada mereka, Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyertai engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Demikianlah harus mereka meletakkan namaku atas orang Israel, maka aku akan memberkati mereka. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, renungan kita pada pagi hari ini ditulis oleh Bapak Pendeta LD BT yang diberi judul Jalani Hidup dengan Syukur. Puji Tuhan, Yesus kita memasuki tahun baru 1 Januari 2024. Berkat adalah sesuatu yang sangat diinginkan, dinantikan, diharapkan oleh semua orang tanpa terkecuali. Siapakah di antara kita yang menolak berkat? Tak seorang pun. Doa-doa kita pun dipenuhi dengan segala keinginan kita dan permohonan kepada Tuhan. Dalam KBBI, berkat adalah karunia Tuhan yang membawa kebaikan. Jadi dari definisi itu sangat jelas mengapa kita manusia sangat menginginkan dan menantikan berkat dalam hidupnya. Karena berkat berkaitan dengan kebaikan, kebahagiaan, dan sesuatu yang baik. Tentunya momen tahun baru ini menjadi pengharapan akan berkat yang baru. Tujuan utama dari kitab Bilangan adalah agar bangsa Israel terus maju dengan mempercayai Dia dan janji-janjinya dan mentaati sabdanya. Kitab Bilangan juga sering disebut dengan nama di padang gurun, karena sebagian besar isinya berisi tentang pengalaman Israel selama mengembara di padang gurun. Perjalanan 40 tahun menjadi penderitaan dan hukuman karena ketidakpercayaan mereka. Umat mulai bersungut-sungut dan tidak berterima kasih atas mujizat dan pemeliharaan Allah. Miriam dan Harun mulai menentang Musa. Korah dan orang Lewi mulai membangkang kepada Musa. Masang di padang gurun merupakan pelajaran terus-menerus tentang kehadiran Tuhan dan juga pemeliharaannya yang tak putus-putus terhadap umatnya. Mana burung puyuh merupakan bukti pemeliharaan Tuhan. Bahkan lebih jauh pemeliharaan Allah selain pemberian makanan, terdapat dalam Ulangan 8 ayat 3-4, pakaianmu tidaklah menjadi buruk di tubuhmu, dan kakimu tidaklah bengkak selama 40 tahun ini. Demikianlah berkat yang Tuhan nyatakan kepada bangsa Israel dalam bentuk makanan, kesehatan, keselamatan, dan juga kesehatan. Dengan segala berkat yang sudah Tuhan berikan dulu dan saat ini, dan juga berkat yang Tuhan siapkan masa yang akan datang, sudah selayaknya kita semakin mampu menjalani hidup dengan keyakinan pada Tuhan. Karena di dalam Tuhan ada kepastian di tengah-tengah hidup yang penuh dengan ketidakpastian. Seperti yang dikatakan oleh Paulus dalam kitab Galatia 4:1-7, bahwa kita ini adalah anak-anak Allah yang harus hidup dekat, intim, dan penuh kesungguhan kepada Allah. Kita adalah ahli-ahli waris yang diangkat dari hamba menjadi anak. Jadi bagaimanakah kasih seorang bapa kepada anaknya? Tentu kasih Tuhan lebih besar dari kepada kita. Seorang bapa akan selalu memberikan yang terbaik buat anaknya, berjuang dan tahu yang terbaik. Demikian juga Allah kita.
sudah memberkati kita selama ini, dan pada waktu yang akan datang pun Dia pasti memberikan yang terbaik. Karena kita tahu apa yang terbaik buat kita. Apakah tahun 2024 akan lebih baik? Tidak ada yang bisa memastikan itu. Tetapi satu hal yang harus kita yakini, di tengah-tengah ketidakpastian, Allah pasti akan selalu memberikan kita dengan banyak hal yang baik. Seperti nyanyian para peziarah dalam Mazmur 134, Allah tidak akan dengan serta-merta menghilangkan kesulitan kita. Tetapi kita harus bersiap untuk harus maju dan menyelesaikan perjalanan dalam keadaan apapun. Allah memiliki kuasa untuk mencurahkan rahmat-Nya kepada kita. Oleh sebab jalani hidup dengan bersyukur, bukan dengan keluh kesah. Demikian renungan kita pada pagi hari ini. Marilah kita berdoa untuk mengakhiri renungan kita. Terima kasih Bapa, kami bersyukur untuk firman-Mu yang sudah kami dengar. Firman-Mu telah mengingatkan kami kembali bahwa hanya Tuhanlah tempat perlindungan sejati kami. Mampukan kami ya Tuhan, agar kami selalu mengandalkan Tuhan dalam setiap kehidupan kami. Biarlah kami selalu taat dan setia hanya kepada Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat pagi dan salam sehat untuk kita semuanya. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan membagikan program pelayanan ini kepada semua orang, agar melalui pelayanan ini Tuhan berkenan menjangkau kita dan menjangkau semua umat-Nya. Terima kasih, selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati.